Selamat pagi anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, kita satu hati. Misalkan pimpin berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Bapak, kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapak, dan kiranya Engkau juga memberkati kelancarannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Mungkin untuk hari ini untuk hari ini berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya ya. Jadi kalian tadi mengikuti ibadah bersama dan sekarang kita mulai untuk pembelajarannya. Ya, kalian dapat 2 jam pelajaran. Oke. Miss akan share screen. Miss lanjutkan untuk materi kita. Materi tentang pameran ya. Jadi sebenarnya untuk kalian di kelas 9 kalian seharusnya sudah bisa mengadakan sebuah pameran lukisan. Oke, sorry. Silakan untuk bukunya kalian bisa buka di pameran ya. Untuk pameran minggu lalu Miss sudah jelaskan juga sedikit sampai dengan fungsi ya, fungsi dan juga tujuan dari pameran. Oke. Miss akan lanjutkan. Miss review sedikit. Untuk jenis pameran, itu ada pameran lukisan, patung, kriya, tekstil, dan lain-lain. Nah, berdasarkan jenis karyanya, pameran itu dibagi menjadi 2, homogen dan heterogen. Yang homogen itu berarti terdiri dari satu jenis karya. Kalau yang heterogen terdiri dari beberapa jenis karya. Kalau berdasarkan jumlah peserta, itu dibagi menjadi 2, pameran tunggal dan pameran kelompok. Kemudian untuk pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan, dibagi menjadi 2, yaitu indoor dan outdoor. Oke, anak-anak bisa lihat share screen-nya, Miss? Yang tadi? Oke, terima kasih. Miss lanjutkan ya untuk share screen-nya. Nah, untuk fungsi pameran di sekolah ini ada 6. Sebagai media penampilan jati diri, sarana meningkatkan daya ekspresi, kemudian memperluas cakrawala pengetahuan seni, media komunikasi antar siswa dan apresiator, kemudian sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, kemudian wahana pemunculan ide. Berikutnya untuk tujuan adalah membangkitkan semangat siswa, meningkatkan apresiasi siswa, melatih berorganisasi, melatih siswa mandiri, dan bertanggung jawab, serta melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Ya. Untuk fungsi dan tujuan dari pameran seni rupa di sekolah ya, ini sangat penting bagi karakter siswa. Kalau kalian tahu di situ ada bekerja sama dalam suatu kelompok ya, karena ini seterusnya akan kalian
pakai ya, karena nanti setelah kalian sudah lulus dari SMP, SMA, kalian akan kembali ke masyarakat. Di situ ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerja dalam tim ya, atau mungkin ketika berbisnis, membuka usaha dan lain-lain ya. Itu banyak hal yang harus dilakukan dalam kerja tim. Kemudian siswa mandiri dan bertanggung jawab itu juga penting untuk kedepannya, untuk hidup kalian. Jadi di sini dilatih ke karakternya, ya. Oke, berikutnya untuk perencanaan pameran. Jadi kalau kita mau membuat sebuah pameran, karena itu adalah kerja tim, itu harus dibentuk kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini ada dua, panitia pengarah dan panitia pelaksana. Ya, jadi kalau panitia pengarah itu yang bertugas memberikan arahan, nasihat, ya. Itu bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yayasan, atau guru-guru yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Jadi memberi arahan, ya. Kemudian untuk panitia pelaksana itu untuk pameran seni rupa di sekolah itu adalah para siswa, ya. Nah, untuk panitia pelaksana ini harus ada ketua panitianya, ya. Harus ditunjuk satu ketua panitia, mungkin ada wakilnya, setelah itu sekretaris, bendahara, sampai dengan si yang lain, ya. Kenapa harus ditunjuk satu ketua panitia? Ketua panitia ini bertanggung jawab atas kegiatan dan juga ketua panitia ini nanti yang akan mengarahkan, ya. Kalau ketua panitianya banyak, nggak bisa jalan, jadi harus satu orang. Tetapi kalau mungkin nanti kalian diminta untuk menjadi seorang ketua panitia, kalian juga harus menerima masukan dari panitia yang lain, ya. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Dalam sebuah kepanitiaan itu ada penanggung jawab. Nanti apalagi kalian sudah kelas 9 ya, setelah kalian di SMA, kalian diminta untuk menghandle sebuah kegiatan, sebuah acara, kalian harus tahu struktur organisasi kepanitiaan itu seperti apa. Jadi harus ada penanggung jawab. Artinya kegiatan tersebut siapa yang bertanggung jawab? Ya, mungkin Miss kasih contoh. Kebetulan kalau yang di sini adalah kegiatan pameran seni rupa di sekolah, ya. Nah, yang bertanggung jawab ini nanti kalau ada apa-apa, berarti yang bertanggung jawab ini yang akan dihubungi atau yang akan bertanggung jawab untuk keseluruhan kegiatan, ya. Contoh lain, kegiatan yang lain, mungkin kegiatan kepramukaan, kemah di suatu tempat, ya. Nah, itu harus ada penanggung jawab. Kenapa? Karena terjadi sesuatu, ya, itu yang bertanggung jawab inilah yang akan nanti mempertanggungjawabkan. Oke, setelah penanggung jawab berikutnya adalah pembimbing. Nah, pembimbing ini bisa guru. Mungkin kalau penanggung jawab adalah kepala sekolah, pembimbing ini bisa guru, ya, atau wakil kepala sekolah. Kemudian setelah itu ketua pelaksana baru kalian, salah satu dari siswa. Nah, dari ketua pelaksana ini nanti bisa di sini ditambahkan wakil ketua, ya. Wakil ketua, baru setelah itu sekretaris dan bendahara. Nah, ketua, sekretaris dan bendahara itu adalah panitia inti. Yang disebut dengan panitia inti adalah ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi, segala permasalahan dalam sebuah kegiatan panitia inti harus tahu. Ya. Berikutnya ada seksi pendaftaran, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi acara, seksi dokumentasi, seksi dekorasi. Nah, untuk yang seksi-seksi ini tergantung dari jenis kegiatan yang dikerjakan, yang dilakukan, ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya, ya. Kalau memang misalnya di situ tidak ada dekorasi, ya tidak perlu pakai dekorasi, ya. Tapi kalau di sini perlu dekorasi, ya harus ada dekorasi. Nah, sekarang kita ke pameran seni rupa dulu ya.
Tugas kepanitiaan pameran, ada tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia yang dijabarkan sebagai berikut. Pelindung atau penanggung jawab pameran, ya, ini tugasnya penanggung jawab kegiatan, memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah di lapangan, baik kepada pembina, pembimbing, ataupun langsung kepada panitia pelaksana. Kemudian kalau pembimbing itu membimbing, memberi masukan dan saran kepada panitia. Dan ini juga bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Kenapa bertanggung jawab? Artinya begini, misalnya sebuah kegiatan ya, ternyata dalam timnya ada anak-anak yang tidak bisa bekerja sama, sudah dikasih tanggung jawab tapi tidak dilaksanakan. Misalnya harusnya dia misalnya di pendaftaran dia harus mengeprint kertas, mengeprint daftar hadir, tapi belum mengeprint. Nah, ini paling tidak untuk pembimbing tugas dan tanggung jawabnya adalah memberi support, jadi mengingatkan ya, mengingatkan, kemudian juga menegur ya, bisa. Berikutnya ketua, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengordinasi kerja seluruh panitia, kerja termasuk sekretaris dan bendahara. Ya, jadi untuk ketua ini harus mengkoordinasi kerja. Jadi kalau kalian suatu saat menjadi ketua dalam sebuah kegiatan, kalian harus mendesain kegiatan tersebut mau seperti apa. Misalnya pameran. Nah, pameran ini rencananya akan dibuat seperti apa. Misalnya kegiatannya dilaksanakan di mana, ya. Seandainya belum ada kesepakatan atau belum ada hasil, dilakukan rapat ya, rapat panitia, persiapan pameran. Di situ bisa nanti menentukan hasilnya, misalnya pameran yang diadakan di mana, di halaman sekolah, apa di hall, atau mungkin di kelas dan lain-lain ya. Itu harus rapat. Kemudian waktunya kapan, perlengkapannya apa saja yang perlu disediakan ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketua juga mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan. Biasanya surat-surat yang keluar ataupun masuk dalam sebuah kegiatan kepanitiaan itu ditandatangani oleh ketua ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. Ya, jadi kalau pamerannya itu berhasil atau tidak berhasil ya itu tanggung jawab ketua juga ya. Berikutnya untuk sekretaris. Jadi sekretaris ini memang tugasnya berhubungan dengan surat-surat, proposal dan lain-lain ya. Tetapi memang kalau zaman sekarang sudah lebih bagus, sudah lebih terbantu dengan adanya komputer, laptop, HP dan lain-lain ya. Nah, untuk sekretaris di sini menyusun dan menyiapkan proposal. Proposal ini diperlukan untuk apa? Kalau kalian mau menyelenggarakan kegiatan, biasanya itu mungkin kalau kalian perlu bekerja sama dengan pihak lain, entah itu untuk mendapatkan door prize, entah itu untuk mendapatkan dana untuk kegiatan pameran, itu kalian harus membuat proposal. Dan proposal ini adalah tanggung jawab dari sekretaris. Kemudian menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar ya. Menyiapkan surat keluar itu misalnya nanti satu sekali kalian perlu mengundang orang tua atau mengundang kepala sekolah dari sekolah-sekolah lain, ya guru-guru dari sekolah lain untuk datang di pameran kalian. Itu harus ada suratnya, ya. Kemudian mengarsipkan surat masuk dan keluar. Jadi surat yang keluar dan surat yang masuk itu harus ada arsipnya. Arsip itu maksudnya suratnya itu disimpan. Jadi ada bukti fisik berupa surat, ya. Menyiapkan surat-surat izin. Mungkin kalian perlu izin, kalaupun misalnya kegiatan pameran
kegiatan pameran ya, di situ diselenggarakan di halaman sekolah. Otomatis yang datang mereka perlu tempat parkir kendaraan. Dan kemungkinan parkir kendaraannya sampai di jalan. Itu perlu surat izin. Surat izin ke pemerintah setempat ya, atau mungkin ke Klian, ke Banjar dan lain-lain. Itu perlu surat izin. Nah, itu yang menyiapkan adalah sekretaris. Kemudian menangani urusan ke dalam ya, beberapa urusan, apalagi itu adalah panitia inti. Jadi harus tahu. Kemudian menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Nah, ini semua bentuk surat-surat, entah itu surat pemberitahuan dan lain-lain, ini juga disiapkan oleh sekretaris. Kemudian juga ketika rapat, itu sekretaris harus mencatat hasil rapat, kemudian mengumumkan saat selesai rapat, sebelum rapat ditutup. Jadi notulen rapat atau kesimpulan rapatnya apa, ya. Berikutnya bendahara. Tugas dan tanggung jawab bendahara ini mencatat dan menyimpan uang masuk. Ya, sudah jelas ya, mencatat dan menyimpan uang masuk, kemudian mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur. Biasanya dalam sebuah kegiatan ini sudah dibuat budget ya. Makanya dibuat rencana anggaran belanja. Sudah ada budgetnya. Misalnya mau membuat sebuah pameran. Pasti ada budgetnya. Misalnya untuk dekorasi berapa. Nah, bendahara ini boleh mengeluarkan dana sebesar dari budget maksimal ya. Kalau kurang nggak apa-apa, lebih sedikit dari budget yang direncanakan nggak masalah. Tapi wajib mengeluarkan uang itu maksimal sesuai budget. Seandainya lebih dari budget harus berdiskusi dengan ketua dan sekretaris ya. Tapi kalau ada wakil juga ikut ya. Kemudian tugas bendahara juga membuat laporan keuangan. Jadi tadi kan sudah dicatat ya, uang keluar, uang masuk, itu nanti akan dilaporkan di akhir kegiatan. Jadi di akhir kegiatan ada laporan keuangan, itu dibuat oleh bendahara. Oke, berikutnya seksi acara. Nah, seksi acara ini tanggung jawabnya adalah mengkoordinasi para pendukung acara. Nah, para pendukung acara ini tanggung jawab dari si acara. Si acara itu memang biasanya kerja kerasnya adalah di awal, maksudnya sebelum acara, di hari H, ya, dan di hari H acara. Itu kerjanya berat, ya. Karena memang di dalam acara tersebut si acara yang pegang peranan, ya. Jadi di sini kan mengoordinasi para pendukung acara. Misalnya dalam pameran tersebut dibuka dengan tari-tarian, misalnya kayak gitu. Nah, tari-tarian ini si acara harus mengkoordinasi. Yang nari siapa, dari mana, kostumnya bagaimana, apakah harus sewa, ya. Kalau sewa harus sewa di mana, ya. Jadi harus mengkoordinasi. Nah, berarti kalau sewa berarti ada hubungannya dengan bendahara. Harus menghubungi bendahara juga, budgetnya segini gitu ya. Ya, dan lain-lain. Menyiapkan susunan acara. Nah, kalau si acara menyiapkan susunan acara, entah mungkin jam 8 sampai jam 9 pembukaan, jam 9 sampai jam 3 baru mulai pameran. Nanti mungkin jam 3 sampai jam 4 ada acara apa lagi, ya, bintang tamu dan lain-lain ya, dan seterusnya. Oke, itu untuk si acara. Bertanggung jawab terhadap kelancaran acara ya. Biasanya si acara ini lebih dari satu. Apalagi kalau acara besar. Bisa sampai 5 orang ya. Karena kan kalau misalnya kalian mengadakan acara seperti pameran tapi ada pembukaannya atau mungkin ada atraksinya di panggung, otomatis perlu banyak orang karena harus menyiapkan pengisi acara, yang satu harus menjadi MC, yang satu harus mungkin mengurusi
dekorasi atau yang lainnya, mungkin dia perlu kursi saat pentasnya dan lain-lain ya. Ada banyak nanti kalaupun misalnya kalian harus handle sebuah acara, itu bisa saling bekerja sama ya, karena disinilah kalian diajak untuk belajar bekerja sama satu dengan yang lainnya. Berikutnya seksi publikasi. Publikasi tugas dan tanggung jawabnya adalah menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk dan lain-lain. Karena namanya publikasi berarti dia berhubungan dengan promosi ya. Berhubungan dengan promosi, dia membuat poster, katalog, spanduk, dia harus berpikir mau ditaruh di mana ya. Kalau misalnya memang itu perlu surat izin, dia harus memikirkan juga. Di sini surat izin berhubungan dengan pemasangan spanduk ya. Kita pasang spanduk, ada tempat-tempat yang memang kita harus izin ya. Kemudian menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang. Kemudian menginformasikan kepada masyarakat luas ya, entah itu lewat media sosial atau itu lewat mengirimkan selebaran-selebaran atau surat undangan dan lain-lain. Berikutnya seksi konsumsi atau dikenal dengan si konsumsi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi saat latihan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, kemudian menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Jadi kalau namanya si konsumsi, itu bertanggung jawab terhadap semua urusan konsumsi. Apakah ngundang tamu dari dinas, tamu dari lembaga yang lain, apakah perlu diberikan konsumsi, apakah perlu diberikan minum dan lain-lain, itu harus disiapkan oleh si konsumsi ya. Kemudian perlu nggak konsumsi saat latihan, apa saat pelaksanaan hari H. Setelah itu ada rapat evaluasi lagi, perlu konsumsi nggak ya. Jadi itu harus diperhatikan oleh si konsumsi ya. Berikutnya seksi dokumentasi. Dokumentasi itu tugas dan tanggung jawabnya adalah mendokumentasikan semua kegiatan pameran. Jadi si dokumentasi ini biasanya yang foto-foto atau mungkin dia yang membuat videonya. Jadi dibuat dalam bentuk rangkaian video ya. Nah biasanya seksi publikasi ini bisa jadi satu dengan dokumentasi dan dekorasi ya, tergantung dari jumlah panitia yang kita punya. Biasanya kalau seksi publikasi, dekorasi, dan dokumentasi itu dikenal dengan si Pubdekdok ya. Seksi publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Pubdekdok biasanya jadi satu ya. Tergantung dari jenis kegiatannya, apakah tugas dari masing-masing si dokumentasi, dekorasi, dan juga publikasi ini perlu banyak yang dikerjakan atau tidak. Kalaupun misalnya tidak terlalu banyak dikerjakan, jadiin satu ya, Pubdekdok tadi ya. Oke, berikutnya menyusun rencana kerja atau proposal pameran seni rupa di sekolah. Nah, untuk menyusun proposal ya, ini kalian terutama untuk sekretaris ini perlu berdiskusi dengan ketua, bendahara ya, dan si yang lainnya, karena dalam proposal tersebut itu ada rencana kerja yang harus ditulis ya, tujuannya apa, latar belakangnya apa, sampai dengan rundown acaranya seperti apa ya, jamnya, kemudian tempatnya, kemudian budgetnya berapa ya, anggaran dananya berapa ya, itu untuk proposal. Berikutnya menyusun jadwal pameran. Nah, untuk menyusun jadwal pameran ya, ini perlu perencanaan yang baik. Biasanya perencanaan yang baik untuk jadwal pameran ini adalah materi. Materi pamerannya apa? Apa yang mau disampaikan dari materi tersebut? Kemudian kelengkapan pameran. Kelengkapan pameran itu misalnya dalam pameran diperlukan
lighting, mungkin kalau diadakan di dalam ruangan perlu pencahayaan yang cukup, perlu meja, mungkin perlu mic untuk pembukaan acara dan lain-lain. Kemudian tempat penyelenggaraan pameran, publikasinya mau kemana? Media sosial atau lewat surat. Kemudian waktu penyelenggaraannya, dekorasi ya. Dekorasi ini perlu disiapkan, anggaran kegiatan dan juga kepanitiaannya. Nah, tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa, ya ini ada beberapa tahapan, yaitu persiapan penyelenggaraan pameran, itu antara lain publikasi kegiatan, bisa lewat radio, spanduk, selebaran, undangan maupun yang lain. Kemudian adanya seleksi hasil karya. Jadi hasil karya yang dikumpulkan tadi diseleksi, kira-kira mana yang bisa dipamerkan. Setelah itu menyediakan perlengkapan pameran yang meliputi sketsa, papan panel, meja, label karya. Jadi setiap karya itu harus ada labelnya ya, supaya kita tahu itu hasil karya siapa. Mungkin ada deskripsinya, mungkin ada tanggal kapan dibuat, dan lain-lain. Ada buku tamu, tanaman hias ini untuk memperindah, kemudian sound system, dan lain-lain. Kemudian menyiapkan ruang pameran, menyusun acara pembukaan dan penutupan. Ya, tahapan persiapan. Berikutnya tahapan penataan ruang, jadi harus ditata ruangannya, didekorasi, kemudian dipajang di tempat yang sesuai, menempel label karya, kemudian mengatur ulang transportasi pengunjung, memasang meja dan kursi, kemudian memasang lampu sorot di tempat yang dibutuhkan. Ya. Jadi setelah tadi mempelajari tahapan penyelenggaraan, dibuat denah. Jadi untuk kegiatan tertentu kita perlu denah supaya jelas kapan, supaya jelas lokasinya ya. Jadi tahu pintu masuk dari mana, pintu keluar dari mana, supaya bisa itu kegiatan berjalan dengan lancar. Baru kemudian tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini berarti adalah tahap puncak. Artinya itu adalah hari H. Hari H di situ perlu ada susunan acara, perlu ada MC, pengarah acara, penempatan petugas, kemudian buku tamu, buku pesan-pesan, penampilan hiburan penyerta ya, mungkin di pembukaan ada hiburan, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada upacara penutupan, kemudian kepanitiaan pameran. Nah, setelah itu, setelah pameran berjalan dengan baik, setelah pameran selesai, ada namanya evaluasi pameran. Evaluasi pameran ini dilaksanakan supaya kita tahu hambatannya apa, kemudian kira-kira apakah sudah berhasil kegiatan tersebut dilakukan, seandainya ada kekurangan atau kendala, supaya bisa diperbaiki di kegiatan berikutnya. Nah, sebelum evaluasi pameran ini, setiap panitia itu diberi waktu untuk mempersiapkan laporan yang berhubungan dengan sistem kerja, pembiayaan, kemudian personalia kepanitiaan, kemudian bentuk pameran, pelaksanaan pameran, dan juga laporan dari masing-masing ya. Jadi misalnya di situ ada laporan persiapan misalnya dari si acara, laporannya seperti apa ya, mungkin kendalanya apa, atau mungkin nilai lebih yang sudah diraih saat itu apa ya. Jadi itu yang akan digunakan nanti saat evaluasi kegiatan pameran. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak? Semua sudah ngerti ya tentang kepanitiaan ya? Bisa kasih reaction yang sudah mengerti? Oke, terima kasih untuk responnya ya. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus dari SMP, entah itu di SMA, entah itu di lingkungan kalian, entah di keluarga atau di tempat kalian tinggal, ketika kalian dimintain tolong untuk menjadi salah satu dari kepanitiaan ya, salah satu panitia dalam sebuah kegiatan, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Memang untuk setiap kepanitiaan itu ada bagian-bagian yang memang kadang tugas dan tanggung jawabnya itu hanya ada di hari H atau tugas dan tanggung jawabnya di sebelum hari H, lebih banyak di situ dan lain-lain ya. Tapi ada memang nilai positif-positif yang bisa kalian ambil dengan kalian ikut berorganisasi ya. Itu kalian bisa belajar bertanggung jawab, kalian bisa belajar bekerja sama dalam sebuah tim, kalian juga belajar untuk menerima teguran atau masukan dari orang lain, kalian belajar disiplin, kalian belajar menerima pendapat dari banyak orang, ya, belajar. Jadi banyak sekali yang bisa kalian pelajari dari sebuah kepanitiaan. Atau mungkin kalau kalian di gereja, di tempat kalian berdoa ya, di situ seandainya ada kegiatan, silahkan kalian bisa ambil bagian karena di sana kalian pun belajar tentang karakter juga ya, itu. Oke, semua udah ngerti? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Miss kasih soal. Miss kasih soal. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini ada 2 soal, kalian bisa kerjakan langsung di chat. 2 soal. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pameran seni rupa? Yang kedua, sebutkan 2 bentuk pameran berdasarkan pesertanya. Oke, ini jawabannya mudah sekali. Tadi sudah Miss bahas, di buku kalian juga ada, silakan kalian bisa kerjakan. Silakan bisa lihat buku, langsung tulis jawabannya di chat. Miss tunggu, waktunya adalah 25 menit. Sampai di mana? Ini Miss sudah cek, sudah ada 14 yang mengirimkan. Ya, Miss langsung. Ada pertanyaan untuk hari ini? Adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada untuk pelajaran seni budaya, sampai di sini kita akan tutup. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kebaikan-Mu, Bapak. Saat ini anak-anak-Mu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya yang masih ada di Zoom, silahkan bisa kasih reaction. Oke, Jacqueline, Ido, Panji, Anin, Arya, Ayu, Brian, George. Oke, yang Miss umumkan di grup ya, itu adalah kalian wajib untuk membuka kamera saat pembelajaran ya. Jadi silahkan kalian baca untuk pengumuman yang sudah Miss umumkan di grup siswa dan juga di grup orang tua. Oke ya anak-anak ya. Untuk hari ini sampai di sini kita akan bertemu di pembelajaran seni budaya berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, topik penting yang kita akan pelajari dan ini merupakan materi lanjutan adalah taat, kebijakan. Kita sudah belajar mengenai taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap aturan ya. Nah, sebentar misalnya akan berikan perbedaan atau perbandingan ya, kebijakan dengan aturan dan firman Tuhan, bahkan dengan hukum. Ya, ada perbedaan yang ternyata. Setelah Mr. gali, Mr. pelajari, ada perbedaan. Ya, pemakaiannya juga berbeda-beda. Konteksnya juga berbeda-beda ya. Nah, hari ini Mr. ingin menginspirasi kalian untuk taat terhadap kebijakan. Kebijakan yang dibangun oleh orang yang berwenang. Nah, nanti kita akan bahas juga siapa saja yang berwenang untuk membangun kebijakan. Ya, bukan setiap orang, ya. Bukan setiap orang berhak membangun kebijakan. Oke. Maksudnya kalau dia bawahan, dia tidak berhak untuk membuat kebijakan kepada atasan, begitu. Dalam konteks kepemimpinan ya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Kita lihat definisinya dulu ya. Nah, apa itu kebijakan? Nah, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Nah, dari sini kita sudah bisa garis bawahi. Ya, Mister sudah garis bawahi nih. Ada pekerjaan, ada kepemimpinan dan ada bertindak. Jadi cakupan kebijakan ini sebenarnya adalah pekerjaan dan kepemimpinan dan tindakan yang masih dalam satu konteks, yaitu leaders, ya, pemimpin. Nah, jadi yang selalu membangun kebijakan adalah pemimpin. Pemimpin yang ada di tempat pekerjaan maupun di tempat kepemimpinan. Ya. Kumpulnya para pemimpin lalu mencakup atau berkaitan dengan cara bertindak. Kamu harus begini, ini kebijakan dari saya. Selaku kepala sekolah kamu harus begini, selaku pimpinan di perusahaan kamu harus begini. Itu kebijakan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, konsep itu sesuatu yang dibuat oleh manusia, termasuk asas itu prinsip, dan ini menjadi pedoman, pegangan yang harus ditaati oleh semua orang. Ya, yang harus ditaati semua orang. Ini kebijakan. Lalu kita lihat berikutnya. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah. Oke, tadi misalnya sudah singgung kepemimpinan, ada atasan, ada bawahan, ya, ada pekerjaan, berarti ada bos, ada karyawan gitu, atau apa bahasa istilahnya ya. Tetap juga pimpinan, tetapi sering digunakan istilah bos barangkali ya, itu, atau majikan begitu. Nah, pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu itu bisa membangun kebijakan, ya. Tetapi yang sering aplikasi itu terjadi, baik itu kebijakan tadi adalah leaders atau pemimpin atau orang yang dianggap lebih tinggi lah jabatannya, atau lebih tua umurnya, atau dia pemimpin di kelompoknya begitu. Sehingga ini menuntut ketaatan. Nah, materi ini Mister berikan kepada kalian ini supaya kalian ke depan kalau masuk ke dalam dunia pekerjaan, kamu itu punya budi pekerti.
secara khusus taat terhadap kebijakan. Sekalipun mungkin kebijakan itu kurang menyenangkan hatimu, tetapi kalau itu demi kebaikan, why not? Kita harus lakukan. Kalau Anda tidak setuju dengan kebijakan atasan, ya sudah, berarti kita siap tidak bekerja di situ lagi. Karena ada orang terlihat dia tidak setuju dengan kebijakan atasannya, tetapi dia kata-katai atasannya, dia jelek-jelekin, dia fitnah, tapi dia nggak mau keluar. Dia tetap ada di situ, tetapi menjadi benalu. Tahu benalu ya? Nah ini masalah besar. Loh, kamu siapa? Kamu kan bawahan. Ini kebijakan. Beban dan tanggung jawab leaders itu nggak mudah. Beban dan tanggung jawab leaders itu tidak segampang yang kita bayangkan. Pikiran yang dia harus tanggung itu lebih berat daripada yang tidak memimpin. Ya, contohnya kepala sekolah saja. Ya, di sini kepala sekolah itu Mr. Arif. Beliau sering melakukan atau memberikan kebijakan terhadap guru-guru yang beliau pimpin. Itu sering Mr. lihat. Kebijakan ini, guru-guru ini ya, lakukan ini ya gitu. Nah, oh ya, ini bedanya kebijakan dengan aturan dan firman Tuhan atau hukum. Kalau kebijakan itu bisa dibangun sewaktu-waktu. Oke? Karena ini ada di tangan pemimpin, kewenangan di tangan pemimpin. Tapi kalau aturan itu biasanya harus melewati permusyawaratan atau diskusi, rembuk. Keputusan terjadi setelah adanya persetujuan dari berbagai pihak, misalnya. Seperti aturan sekolah, itu kan para leader berkumpul, merumuskan aturan. Sehingga, ini aturan yang kita harus terapkan di Tunas Daud misalnya. Sementara firman Tuhan itu, ya bagi Mister itu di atasnya. Di atas yang perlu kita taati, di atas segala-galanya, karena itu adalah firman Tuhan. Kalau itu tidak bisa dirubah, itu baku. Semua orang harus lakukan kan. Nah hukum juga berbeda. Hukum itu dirancang juga kan. Kalau firman Tuhan Yesus atau Allah yang memberi kepada para penulis. Tapi kalau hukum itu dikonsep oleh orang yang punya wewenang, yaitu anggota dewan atau anggota DPR gitu ya. Mereka kalau mau merevisi undang-undang, mereka harus kumpul. Jadi prosesnya lama. Tapi kalau kebijakan itu bisa sewaktu-waktu, bisa cepat. Ya, kalaupun dia agak lambat tetapi tidak terlalu lama ya. Relatif cepat karena ini kebijakan. Ya, dan bisa juga berubah. Jikalau itu dibutuhkan demi menyelamatkan pekerjaan atau perusahaan. Itu. Nah, ini harus kita pahami. Mister tidak mau kalian bertumbuh sebagai generasi yang tidak taat kebijakan. Ya, sekali lagi Mister ingatkan, kalau kamu tidak setuju dengan kebijakan pimpinanmu, ya sudah, kamu tidak usah bergabung bekerja dengan dia. Ya, daripada kita tidak setuju tapi tetap bekerja dan mengata-ngatai, memfitnah, justru jatuh ke dalam dosa. Banyak itu Mister lihat itu. Ada rekan sekerja Mister, ya Mister tidak sebutkan di mana, ya, yang jelas bukan di sini. Kalau guru-guru di Tunas Daud ini bisa suka, ya, satu objek pekerjaan itu bisa kita keroyok, itu bahasa ininya ya, keroyok dalam arti kita kerjakan bersama-sama selesai, itu enak, ya kerjasama yang baik di Tunas Daud itu misal alami. Tapi di tempat lain itu begitu ada, ya. Ini satu tempat pekerjaan nih. Terus pimpinan memberi kebijakan. Kamu harus lakukan, karyawan semua harus begini. Dan hari ini harus diterapkan semua gitu. Lalu ada bawahannya ngata-ngatain pemimpin. Ini gimana sih pemimpin ini? Nggak mikir apa? Begini, begitu, begini, yang begitu. Dikata-katai. Setiap orang ditemui lalu digosipin. Lalu dihina, nggak cocok jadi pemimpin, begini begitu begini, difitnah juga, dikatakan dia adalah pemimpin yang menekan bawahan dan lain sebagainya.
dalam hati Mister ini orang mulutnya mengerikan ya gitu. Mengerikan sekali mulutnya. Mengata-ngatai pemimpin, tetapi masih mau bekerja di situ. Ini artinya musuh dalam selimut. Orang seperti ini berbahaya. Ya, kalau bahasa orang Medan itu angkat telur ya. Di depan bos baik, di belakang bos nggak baik. Itu nggak boleh. Ya, lebih baik kalau kamu tidak setuju dengan kebijakan itu silakan disampaikan apa keberatannya. Kalau tetap nggak setuju, sudah ditetapkan, ya silahkan Anda pilih. Anda menjalankannya dengan sukarela, tulus, atau Anda keluar dari perusahaan atau tempat pekerjaan. Hanya itu saja. Ya, daripada kita di tengah-tengah, kita ngata-ngatain, kita gosipin, kita fitnah, tapi kita tetap bekerja. Ya, itu untuk apa? Kita makan dari situ, dapat uang dari situ, tetapi pekerjaan kita, pimpinan kita jelek-jelekkan. Itu namanya orang nggak tahu dirinya. Berikutnya, coba perhatikan. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Tadi bisa sudah sampaikan. Silahkan dibandingkan perbedaannya. Ya, dan sangat signifikan. Oke, berikut. Itu definisi ya. Jadi dapat disimpulkan kebijakan itu berkaitan dengan pekerjaan, kepemimpinan, tindakan kita di tempat bekerja bisa. Dan ini bisa diterapkan di pemerintahan, ya, organisasi. Nah, nanti apa kaitannya dengan kalian pelajar? Itu ada ya. Nah, Mister sampaikan berikutnya lagi. Oleh sebab itu, taatilah kebijakan. Anak yang memiliki budi pekerti pasti taat kebijakan. Ya, siapapun yang membangun kebijakan, ya itu kamu harus hormati. Mister percaya setiap pemimpin yang membangun kebijakan dia punya pertimbangan sendiri. Ya, punya pertimbangan sendiri. Karena tanggung jawab dia luar biasa berat. Karena kalau misalnya di tempat pekerjaan, kalau pekerjaan di tempat pekerjaan itu terjadi kebangkrutan begitu, mungkin apalah penjualan berkurang atau tidak ada laba dan lain sebagainya, sehingga dia harus melakukan A, melakukan B untuk karyawannya, itu wajar. Karena kalau perusahaan bangkrut, yang dipecat duluan pimpinannya, bukan bawahannya. Iya, sama seperti Panglima TNI. Dia kan buat kebijakan, lakukan ini gitu. Kalau ada sesuatu yang salah begitu di lapangan, yang dipanggil siapa? Panglima. Siapa panglimanya ini? Panglima yang dipanggil, bukan bawahannya. Kalau bawahannya ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Pasti dia bilang, Panglima yang suruh. Gitu. Makanya apa-apa ke pemimpin. Siapa yang buat? Saya. Kok bisa kamu buat? Pemimpin yang suruh. Atasan yang suruh. Pasti ujung-ujung lari ke atasan. Ya, program terlaksana atau tidak, sukses atau tidak, yang ditanyakan pemimpin pasti, bukan bawahan. Itu makanya kalau ada pemimpin menekan bawahan itu karena dia juga punya beban. Ya, dia punya beban, dia punya pergumulan, dan dia juga ditekan oleh atasannya juga. Jadi atasan kita ada juga atasannya lagi. Bahkan atasannya lagi, ada lagi atasannya lagi. Sampai nanti ke Tuhan. Begitu. Kalau Tuhan udah nggak ada lagi atasannya. Tuhan mentok. Atasan terakhir adalah Tuhan. Nah, Mister ingin mengajak kalian berdiskusi. Yaitu bagaimana pengalaman kamu terkait dengan kebijakan. Tadi Mister sudah tunjukkan kebijakan ya yang bisa diterapkan di mana saja, termasuk salah satunya adalah organisasi. Sebenarnya dalam keluarga juga bisa.
Yang berhak menerapkan kebijakan itu adalah orang tuamu, papa mama. Tapi ya memang diharapkan keduanya itu rembuk ya. Rembuk artinya sepakat. Nah ini mohon maaf, Mister pernah melihat, bahkan bukan pernah lagi, sering ya, menemukan suami istri tidak sepakat. Gitu. Papanya buat kebijakan, yang nentang tuh bukan anaknya, tapi istrinya. Wah ini gimana ini? Suaminya bilang A, istrinya bilang no, kita lakukan B. Sehingga anaknya bingung kan, gak mungkin lah nanti anaknya C kan. Kalau dia lakukan A, berpihak ke papa. Dia lakukan B, berpihak ke mama. Dia lakukan C, anak durhaka, menentang kedua-duanya. Terus gimana? Ya kan? Papanya bilang A, ini kebijakan di rumah. Mamanya bilang no, B, ini kebijakan di rumah loh. Nah, terus anaknya melakukan apa? Makanya nanti ada istilah anak mama, anak papa gitu. Jadi anaknya berpihak ke salah satu orang tua, dan itu sebenarnya menunjukkan kepemimpinan yang cacat. Serius. Kalau misalnya bicara kenyamanan itu lain cerita, tetapi kalau bicara kepemimpinan itu harus sepakat. Kalau misalnya kamu anak cewek lebih senang dekat sama papa, itu bicara kasih sayang, itu lain cerita. Ya. Kalau kamu lebih dekat sama mama, anak cowok silakan. Kalau bahasa Mister, pacar pertamamu adalah orang tuamu. Ya, misalnya kamu anak cowok, pacar pertamamu adalah mamamu. Begitu. Raihlah, dapatkanlah kasih sayang sebanyak-banyaknya dari mamamu. Supaya nanti kamu tuh nggak kekurangan kasih sayang. Kalau kamu minta kasih sayang sama orang lain itu bahaya. Apalagi kamu tidak tahu aturan. Seperti tadi kan bagus sekali itu materinya itu. Mister respect sekali itu, apresiasi materi seperti itu. Ya, banyak anak muda itu salah memahami hubungan. Ya, dia pikir kalau sudah pacaran sudah keren. Oh, nggak tahu dia. Ternyata pacaran itu adalah pintu membuat karakter merusak, cara berpikir merusak. Seperti itu. Seharusnya perlu ditambahkan sedikit lagi dari materi yang disampaikan oleh hambanya tadi. Ya, kesiapan kalian pacaran sebenarnya persiapan untuk pernikahan. Jadi kalau kalian pacaran berarti siap menikah. Kalau nggak siap menikah nggak usah pacaran, kan begitu. Nah, kebijakan itu bisa kamu peroleh dari orang tua, tapi orang tua harus sepakat supaya anaknya tidak semacam berpihak lah gitu. Dia lebih dengarkan papanya, terus nggak dengarkan mamanya. Ini kan masalah. Seperti itu. Ya, itu sedikit saja Mister singgung ya. Saya mau bertanya, tidak jadi. Ini maksudnya apa? Oke, bagaimana pengalaman kamu terkait dengan kebijakan? Oke, Mister stop share dulu.